Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadewi Karkadewi, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan opini saya mengenai gambar yang terdapat pada buku paket kelas 12. Sampah sudah menjadi masalah besar bagi umat manusia beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan mengenai sampah rasanya tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat urban atau perkotaan. Jumlah penduduk yang kian bertambah serta aktivitas masyarakat dan gaya hidupnya yang identik dengan perilaku konsumtif tinggi. Hal ini menjadi faktor meningkatnya produksi sampah di daerah perkotaan. Selain itu, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat menyebabkan masalah sampah ini tidak pernah usai. Banyak cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah ini, seperti menyediakan tempat sampah di berbagai tempat. Walaupun demikian, masyarakat tidak terlalu memperdulikan mengenai tempat sampah tersebut. Tempat sampah sepertinya hanya hiasan belaka dan tidak memiliki fungsi karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan sampah berserakan di mana-mana, termasuk di sungai. Area pembuangan sampah yang kurang memadai dan pengelolaan TPS atau tempat pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi binatang atau organisme yang dapat menularkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan misalnya adalah diare, kolera, tifus yang menyebar dengan cepat karena virus atau bakteri yang berasal dari sampah. Di samping itu, sampah yang berwujud cair akan merembes ke dalam drainase atau sungai dan akan mencemari air. Berbagai makhluk hidup yang ada pada sungai, termasuk ikan, dapat mati sehingga berbagai spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan perubahannya ekosistem perairan biologis. Sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cairan organik yang berbau menyengat. Selain berbau kurang sedap, sampah tersebut akan menumpuk dan akan mengakibatkan meluapnya sungai dan terjadilah banjir. Pengelolaan sampah yang tidak tepat juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada kondisi sosial, pengelolaan sampah yang buruk akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan sampah yang berserakan tentu mengganggu pandangan mata. Hal tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap pariwisata. Sisi gelap persoalan sampah di balik kehidupan urban ini melahirkan inisiatif gerakan kampanye inovasi pengelolaan sampah. Lahirnya komunitas-komunitas lingkungan yang diwarnai dengan corak kehidupan masyarakat urban. Lewat kegiatan komunitas tersebut, percobaan mendekati dan memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah dan penyebaran tren zero waste lifestyle pada masyarakat. Toko-toko berbasis eco-friendly juga menjual produk ramah lingkungan serta berbagai bahan makanan organik rendah emisi di daerah urban pun mulai bermunculan. Gerakan ini dapat respon serta dukungan dari pemerintah. Keberadaan komunitas penggerakan ini berhasil menyadarkan pemerintah agar lebih tegas mengelola lingkungan. Kebijakan-kebijakan ini mendorong juga pusat belanja melakukan hal serupa dan tidak menyediakan kantong plastik dan meminta konsumen membawa tas belanja sendiri. Selain itu, gerai-gerai mulai menuntut konsep zero waste dan pelayanannya. Penggunaan sedotan stainless dan sedotan bambu sebagai pengganti plastik menawarkan konsumen untuk membawa sendiri peralatan makan dan minumnya dengan memberikan potongan harga. Meskipun belum menyeluruh, gerakan ini memberikan secerca harapan dan patut direspon sebagai perubahan sesuatu yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.